mulai gitu lah. Balik mak yang di belakang mulai gitu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam sarato sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awal kata permulaan kalam, tiada kata seindah untaian kalimah puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan. Di akhir tahun 2024 ini darah masih bisa mengalir, jantung masih bisa berdetak, tulang masih bisa dikuat untuk berjalan. Itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang lahir di Mekah bermakam di Madinah. Abdullah namanya bapak, Aminah namanya ibu. Imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, sang revolusioner sejati, tiang sandi Ka'batullah, intan rohani dalam surga, yakni Rasulul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin. Yang dimuliakan para ustadz, para alim ulama yang hadir, pengurus Masjid Hidayatul Nurbaini, kemudian kawan-kawan, rekan-rekan dari Uswah, kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lain nampak ambo? Cie atau duo? Lain cie je baru lain. Ambo sangko tadi tak para orang yang hadir di masjid tu. Sebab disangko Indo merayakan tahun baru dulu Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir pada malam ini, ambo doakan mudah-mudahan bersama Nabi di dalam surga. Sebab kalau tidak ada majelis seperti ini Bapak Ibu, sementara pergantian tahun, sebahagian saudara kita yang mengaku agama Islam juga tidak tahu, membo yakin tidak ada anak-anak awak, tidak ada adik-adik awak, tidak ada dusana awak, tidak ada warga awak telah merencanakan perayaan pergantian tahun. Apakah ada disuruh oleh Allah? Tidak. Apakah ada disuruh oleh Nabi? Tidak. Apakah ada disuruh oleh ulama? Tidak. Ini tradisi orang jahiliyah, tradisi orang kafir.
Bakari naga jembo ba. Awak kok karibana minta maaf lawan dulu. Di kok karibana tarasunya di awak sudah mengaji, ku sudah semayang Islam, ku pulang lagi. Sebab Bapak Ibu Indo adun sana, jangan sampai jalan dia lihat orang lalu, cupak ditukar orang panggaleh. Caliak-caliak banalah dahulu, sigi-sigi bana supaya jaleh. Sajak bilo adonyo bakar-bakaran itu. Sajak bilo adonyo pesta kembang api itu. Sejak bilo adonyo kumpul-kumpul bajoget-joget merayakan pergantian tahun. Menangis Rasulullah menceliak. Jangan disangko tidak tahu dia Rasulullah. Nampak dia Rasulullah, umatnya mengikuti tradisi yang bukan diajarkan olehnya. Sehingga Nabi papasan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa manusia yang menyerupai suatu kaum, maka ia bahagian dari mereka. Kau Nabi camihnya dek Nabi. Tak do Nabi mengajar, tak do Rasulullah mengajarkan, tak do ulama mengajarkan. Kok tiba di kampung kita? Kok tiba di kota kita? Berarti jalan dia ni kurang lalu. Cuba ditukar kurang pengalih. Di untuk itu Bapak Ibu Indo adun sana, salmong pauleh hango kuri palantiang jari ambo dan mandarehan. Mudah-mudahan beko tidak turun azab di negeri kita. Amin. Amin. Kok panahannya kok bang? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir gini kok panahan balau? Kalau tidak adalah kita yang model itu, kalau tidak adalah masjid yang mengadakan pengajian malam ini, melaksanakan sholat berjamaah malam kini, zikir malam kini, mungkin Allah akan menurunkan azab. Kayaknya turunan azab ditahan sebab masih ada orang yang sujud menyembah Allah, masih ada orang yang melakukan pengajian di masjid, masih ada orang yang zikir di tengah malam walaupun di sinannya berjoget-joget. Pak dia awak pulang dari kau joget-joget lebih kau nak? Ambo ko adolo mas anak monyo jamaah Masjid Hidayah Nur Turbaini pai joget-joget lo merayakan tahun baru tu. Ambo doaan tuntung di tempat patwih lo. Maka gimana tu? Saya tak boleh mau jawab itu camnya. Bapak Ibu Indo di sana. Ko kajian kita sebagai muhasabah malam ini kita beri judul Alam Tamsil yang dilihat Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj. Nabi sewaktu Isra Mi'raj berangkat dari Mekkah Al-Mukarramah dengan burak. Lompat yang pertama Nabi tiba di Taibah. Lompat yang kedua tiba di Madian. Lompat yang ketiga tiba di Bukit Tursinina. Lompat yang keempat tiba di Baitul Lahmi. Lompat yang kelima Nabi tiba di Baitul Maqdis. Salat Nabi 2 rakaat dengan arwah para nabi. Nabi naik ke langit. Langit yang pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dari langit ketujuh turun awan putih. Nabi naik menembus raf-raf Mustawa Rahman.
sampai Nabi beraung ke surga dan neraka, sampai Nabi di Hadratil Qudusiyah. Di Hadratil Qudusiyah Nabi duduk tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadinya panjang. Bulan Rajab lah masuk malam kini loh. Kita anggap kita menyambut bulan Rajab. Dak tahun baru dok. Dak tahun baru Masehi dok. Anggap menyambut bulan Rajab. Karena kata Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Rajab bulan aku, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umat aku. Berarti kalau lah masuk bulan Rajab, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ada peristiwa penting di bulan Rajab ini, yaitu Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah 27 Rajab, hari Ahad, malam Senin, malam yang sangat gelap. Kajian kita dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis, Nabi Allah perlihatkan 17 alam tamsil. Berapa banyaknya alam tamsil nampak di Nabi? Cara kini tujuh balik YouTube pemandangan. Mayang tujuh balik itu dia tumah menjadi sumbayang salat tujuh balik rakaat sehari semalam. Itu tujuh balik jumlahnya. Zuhur bara, ampe bara zuhur. Ya tahu ya. Jadi di gereja itu takut zuhur bara, ampe asar, ampe tambah ampe, pembuka pintu sargo 8 tingke. Maghrib 3, Isya ampe 3 tambah ampe 7, panutup pintu neraka 7 tingke. Subuh 2, 1 pengampunan dosa malam, 1 lagi pengampunan dosa siang. Itu mangko tidak bisa ditinggal sembahyang. Yang 7 balik inilah berdasarkan Nabi melihat alam tamsil dari Baitul Maqdis, dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis. Tolongan maik tongan 7 balik gede. Landasan kita hadis Nabi yang ada di dalam kitab Dardir. Yang pertama, nampak dek Nabi jin ifrit. Yang dua, nampak dek Nabi orang yang sedang bercocok tanam. Yang ketiga, nampak dek Nabi kuburan, tapi harum, luar biasa harum, lebih harum daripada minyak wangi, yaitu kuburan seorang perempuan yang istiqamah memegang amanah kaji dan tauhid. Yang kabar lain, yang keempat, nampak dari Nabi manusia yang sedang memukul kepalanya dengan kayu basi, pacah kepala berdarah, rancak balik, pacah berdarah, rancak balik. Yang kabar lain, yang kelima, nampak dari Nabi manusia yang memakai secarik kain yang para lubana di lampunya, dia tek sang ini di bawah sakete. Sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, hai Jibril, ini siapa? Sinalah Jibril menjawab, umat engkau wahai Rasulullah. Siapa umatnya? Insya Allah kajian kita sampai di sini nanti. Yang kabar lain, yang keenam, nampak di Nabi manusia yang memakan daging busuk. Ada sapiriang daging busuk boleh-boleh, ada sapiriang daging yang lah menjadi sambarandang dimakan daging busuk. Kok daging rancak ada, daging sambarandang ada, tapi daging busuk kok yang dimakan. Kata Nabi Jibril, kuan di mana wa umai ego. Yang jalan yang rancak ada, yang busuk kata Jibrilnya. Sialaunya kok. 800. 6. Yang ketujuh, nampak dari Nabi rantiang di pinggir jalan, tiuk lalu orang dicangkuak, lalu ustaz dicangkuaknya,
lalu tongku kuning dicampuaknya, lalu bongcok dicampuaknya lo baju Asianya kok. Aduh nanti hikmahnya. Yang kabar lain? Kasalapan nampak dari Nabi manusia yang berenang di sungai darah. Sungai tadi darah dan nanah, jatuh batu dari atas, diimpi kapal lo tadi, tak cabut-cabut minta tolong, jatuh lo balik, berenang lo balik. Yang kabar lain? 9 manusia yang membawa sakabek kayu. Di dagang kayu tadi sakabek kabarean ditambah sakabek lain. Kabarean ditambah sakabek lain. Harusnya kan dikurangi kok ditambah. Yang kabar lain? 10 nampak dari Nabi orang yang menggunting lidah. Yang kabar lain? Sabale nampak dari Nabi orang yang mencakar mungko sampai dado, kuku terbuat dari tembaga. Aneh. Kuku panjang digarui-garui sampai ke dado. Yang kabar lain? Barat? 2 balai, 3 balai? 2 balai. Nampak dari Nabi lubang ketek keluar jawi dari situ. Kelihatan tu remak jawi. Baradet kakak yo sapi. Aku galak jawi bahasa Minang kan? Keluar jawi dari lubang ketek tadi, tiba di luar gadang jawi kok. Ingin masuk ke lubang tu balik, tapi tidak bisa. Aneh. Dan kabar lain? 3 balai seruan Yahudi sebelah kanan, 14 seruan Nasrani sebelah kiri, 15 nampak dari Nabi perempuan cantik yang pakai perhiasan. Banyak perhiasan di tangan sampai ke kaki. Ini siapa wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, ini adalah. Nanti itu jawabannya. Yang kabar lain? 6 balik nampak dari Nabi iblis laknatullah yang menggaduh ini Adam waktu di surga dulu. Pasobok di Nabi waktu Isra Mi'raj lah tuonya. Yang kabar lain? 7 balik yang terakhir nampak dari Nabi manusia yang sangat tua. Sudah uzur. Saking uzurnya manusia tadi sudah bungkuk hampir bertemu lubang hidung jo ampu kaki. Kata Nabi, ini siapa wahai Jibril? Ini gambaran dunia. Andaikan bertemu lubang hidung dengan ampu kaki, maka dunia ini akan kiamat. Waktu 1000 tahun yang lalu Nabi Isra Mi'raj lampir bersobok lubang hidung jo ampu kaki. Aku batu eseng ini mungkin bersobok mah. Alah punah dunia boleh. Barang banyak yang nampak di Nabi tadi 7 balik. Lain dapat diambo boleh dapat. Dia awak. Saya ada dapat dia boleh pulang dulu. Indah diuraikan 7 balik jadi 2. Bapak ibu induk di sana. Karena kita menjelang Isra sebentar waktu. Karena Isra Mi'raj itu bisa diuraikan 3 bulan. Bahagian kecil dari perjalanan Nabi nampak di beliau. Karena dulu orang tak percaya, iyo tunggu ya Nabi Isra Mi'raj. Landasannya Bani Israel, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Nabi itu berjalan bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi melihat bertemu dengan jin ifrit. Nanti aku wahai Muhammad, nanti aku wahai Muhammad. Jin ifrit tadi pakai obor sebelah kiri. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, jangan engkau berhenti, jangan engkau menoleh ke belakang. Andaikan engkau berhenti, engkau akan dibakar oleh obor dia tadi. Sehingga Jibril mengajarkan doa untuk menangkis jin ifrit ini. Doanya panjang, di dalam kitab Dadir ada, tapi sekurang-kurangnya kalau bertemu dengan jin yang jahat Bapak Ibu, bacalah ta'awuz
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu lafaz dan kulimah a'udzubillah tadi, insya Allah jin yang jahat, jin yang kafir tadi lari. Apa beda jin dan setan bu ya? Karena lebih berbeda tuh. Ada namanya iblis, ada namanya setan, ada namanya jin. Berbeda atau sama? Nah, salamu kok pak? Di dalam Al-Quran ada ketiga-tiga ini tuh. Ada kata jin, ada kata iblis, ada kata setan. Syaitan. Kalau iblis pada hakikatnya hanya satu, tumah yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surga. Tuna iblis. Prajurit dari iblis ini bernama setan. Siapa itu setan? Tumah jin kafir. Jin kafir itu yang menjadi setan, menjadi prajurit oleh iblis. Kalau jin yang taat itu yang disebut sebagian ulama jin Islam. Nah, ini kadang-kadang jin Islam tuh mau datang tuh ke masjid, ke surau, ke musala, tengah malam mau sembahyang lagi. Nyosamu dengan apa? Ada yang taat, ada yang kafir. Jin yang kafir setan namanya, menjadi prajurit oleh iblis. Kalau yang taat jin Islam namanya. Jin kafir ini yang disebut dengan setan. Aduh satiu awak. Baca itu lain. Nabi menaya mengatakan satiu awakku termasuk jo ambo, manga jo ambo termasuk ulama, manga ulama termasuk jo Rasulullah sendiri. Ada setan yang mendampinginya. Ma minkum min ahadin illa waqad ukilla bihi qarinuhu minal jinni, kata Nabi. Tidaklah ada seseorang di antara kamu wahai manusia kecuali Allah kirim kepada kamu seorang jin yang menjadi pendamping kamu yang bernama qarin. Jin qarin atau setan qarin. Qarin itu artinya kawan setia. Kamapai awaknya dibodoh. Siapa namanya? Karim apa? Qarin. Jin qarin. Qarin itu kan bahasa Arab. Pendamping setia, kawan setia, kama awak nyupai, bajalan awak nyikui lo, pulang awak ke rumah beko nyupai lo, bahkan kamu saji awak nyupai lo. Bilo nyotabang bue ya, apu bilo dikumandangkan azan. Idza nudiya lis-salati adbar syaitan wallahu turatun hatta la yasma'a ta'zim, kata Nabi, hadis riwayat Muslim. Apabila azan dikumandangkan, setan tadi akan lari sampai lari tadi putih tapak lari. Kalau Nabi menyebut sampai tapancakan tu ye, tapancakan tu ye. Nabi menyebut sampai tapancakan menangan azan tu. Jadi azan kau dah ada kue lah benar tu tiga dia teh tawa tambah tiga lagi. Kau dulu orang takut jo azan. Biasa ku gunung ininya mana teleponan naik. Azan orang Tapi abang lah. Dari mana ini loh? Azanku digunakan bukan untuk sembahyang dia. Azan orang di masjid masuk ayam lain. Pemasukan ayam dia gunung azan kok. Astagfirullah. Padahal azan ini setan, iblis seluruhnya lari sampai suara azan tidak terdengar olehnya. Kemana lari kira-kira? Lari ke dalam tanah, pusing bumi yang paling bawah, bumi surah namanya. Lari ke puncak bukit, lari ke tengah laut sampai suara azan pun tidak terdengar. Tapi Nabi mengatakan kalau azan pula selesai dikumandangkan, setan tadi itu balik. Dia gigih ya. Gigih setan kok.
Nyo nang tabang ambue tadi itu, menangan suara azan yang Ustaz Rego tabang ambue. Babalia. Sedang sumbayang awak digaduh. Setan iblis akan nyo sambuah. Sedang awak sumbayang nyo datang manggaduah. Disangku awak yang paling salih. Akhirnya awak menjadi orang yang lusuh. Setan kubili akan nyo banyak. Dalam sumbayang nyo datang berbisiak. Tibo panganawa ka anak, tibo ka minantu, tibo ka karajo. Da iyo mo detu sumbayang awak. Nanda mo ngaku dalam mo yakin dia punya. Baru dia angkat takbiratul ihram, baru Allahu Akbar. Lidahnya dia mengecek. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajhtu. Takana anak lu pulang nih. Aju lu pulang dari kantor lagi. Pak Aju kowe lajang be hari lu pulang lagi. Singgah rumah orang enak. Nyoba kecek dalam tulis sudah baca Al-Fatihah kok singgah rumah orang lagi kok. Tuh pasang dulu jawab. Banyak penganai tadi. Ya awak desi awak semakin tua ya kok lebih muda pada awak kok. Maka tu kata di dalam nan kulimah dibaca juga, lafaz sembahyang dibaca juga, tapi nan di dalam bisiak juga. Iyo atau indah? Iyo aja lah, aku yakin itu. Iyo mangga awak sahabat Nabi disuruh sembahyang 2 rakaatnya, 2 rakaat cuma. Tidak bisa khusyuk 100%. Apa yang ada adalah sahabat Nabi itu. Ini ada caru itu ada. Kajian khusus carunya. Jadi sakurang-kurangnya secara umum dulu carunya sebelum kita mangke takbir. Dua anak buat di mana? Sebelum kita mangke takbir di sinan jan manggaduah dan banyak kok sawah, ladang, karajo, anak, kadai, rumah, harato, benda seluruhnya jangan sampai manggaduah. Tagak awak di sinan dulu. Kok yang disebut dengan tagak berdiri batua. Nah yaitu rukun sumbayang itu kan 3 balik. Yang pertama niat, yang kedua tegak berdiri betul. Sebelum kita takbiratul ihram, jalaikan dulu sia yang tagak, sia yang berdiri, anan batua. Udah 3 udah monyong. Tegak berdiri batua. Sia nan tagak, anan berdiri, anan batua. Kalau jalai dia wak sia yang tagak, sia yang berdiri, anak batua, angkat takbir lain. Allahu Akbar. Jalainya itu alun nilai ya, alun jalai. Bisu itu insyaallah. Ya dah mau hari keluar aja dulu mau coba. Baru terhalang bisikan-bisikan setan iblis itu. Sebab setan iblis itu dalam sebuah riwayatnya bisa masuk melalui hidung, melalui muncul, melalui lubang telinga, bahkan lubang pori-pori manusia itu bisa masuk. Itu makanya Nabi mengatakan sunnah kalau manusia itu lalu, sunnah bau sudah lalu tadi. Iza staykhaza ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir salasa fa inna syaitana yabitu ala khaisumih, kata Nabi. Apabila terbangun seseorang manusia dari tidur, mangko hendaklah nyoba dua. Dalam bau dua tadi usahakan istinsya dan istinsya. Hirup aja ke dua. Keluar balik menghirup istinsya, mengeluarkan dari dua istinsya. Sebab Nabi mengatakan setan iblis mengalai-ngalai di bangkai 2 orang yang lalu.
Itu sunnah untuk menghindarkan setan iblis tadi. Sunnah wa wudhu sudah lalu. Kalau bisa berkekalan wudhu tarawih biar tak masuknya. Kalau wudhu juga, jago lalu wudhu juga. Kau berjalan wudhu juga. Kamu saji wudhu juga. Kau kadai wudhu juga. Kau kantor wudhu juga. Kau makan wudhu juga. Kau bangun jiang. Nanti boleh bangun jiang berarti. Tunggu sebentar dulu nih, dia mau doa dulu, terus lanjut mau kenyang balik gitu ya. Bau doa. Itu mengkonyo setan iblis itu lafaz azan yang takwi. Tapi Bapak Ibu induk di sana, siapa orang yang nomor 2 ditakuti oleh setan iblis? Orang yang hatinya selalu jago. Siapa itu? Orang yang setiap detik, setiap helakan nafas naik dan turun, yang keluar darinya asma la ilaha illallah. Kau takwid setan? Ada dalam sebuah kitab ditemukan, bocah lihat, ada 2 orang dalam masjid. Yang seorang sedang sembahyang, yang seorang sedang lalu di belakang. Nabi masuk. Rupanya pas membuka pintu, pas sobok dengan setan. Lari. Yang di Rasulullah, hai setan berhenti dulu. Kemain kau? Tak tahu kau masuk ke dalam dong. Pada kalau takwin kau dengan orang yang sembahyang. Ya. Orang sembahyang kau tujuan dan boga 2 mah. Ambo akan menggodanya kau mah. Tugas tidak jadi engkau masuk ke masjid, tidak. Ambo takwid kepada orang yang lalu di pintu masjid. Haneh bin ajaib, sinan Nabi tamanwa. Wahai setan, engkau tidak takwid orang yang sedang mengingat Allah sembahyang doh, sementara orang yang lalu engkau takwid. Kenapa bisa demikian? Sinanlah Nabi menjawab, sinan setan menjawab, wahai Rasulullah, orang yang lalu kau ambo sangat takwid. Orang yang sembahyang ambo tidak takwid, nyo sembahyang tapi hatinya lalai mengingat Allah. Tapi orang yang lalu tadi walaupun nyo tidur, walaupun nyo lalu, tapi hatinya selalu jago mengingat la ilaha illallah. Itu nan zikir setiap saat namanya. Sesuai juga kata Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sesuai kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tagak duduk, tagak duduk, tidur, tagak duduk, tidur. Apapun aktivitas awak, jangan lupa mengingat la ilaha illallah. Itu cirinya. Yang paling dasar supaya setan iblis jin yang kafir tadi itu lari. Aja marari kok. Nyolah maksudnya Ustaz kok. Cuma nambonya sudah isa beko pamit sebab ada kajian puluh di Pareman. Seperti besok hari Selasa. Tapi Bapak Ibu, yang kabar alai. Yang ketiga, yang kedua. Ada namanya nyebut 2, ada nyebut 3, dan mana betul itu? Yang pemandangan 7 balik tadi, yang pertama lah, yang kedua lah nak. Yang kedua lu. Nampak dek Nabi manusia yang sedang menanam padi. Batanya mampu kepada mama 107 apa-apa di situ. Kalau orang menanam padi, kamu go jalannya atau ke belakang? Kamu go jalannya atau ke belakang? Ya ke belakang. Surui nak. Menanam padi surui. Ditanam padi. Ini surui ke belakang. Tanam cerai ini surui ke belakang. Aneh bin ajaib, padi yang nampak di Nabi waktu Isra Mi'raj. Ditanam padi, langsung padi tadi gadang, langsung berbuah, langsung lo masak, langsung lo dipanen. Kau jadi tanya oleh Nabi, wahai Jibril, apa ini wahai Jibril? Wahai Rasulullah, ini gambaran umat engkau. Umat apa yang lama? Umat engkau
yang ringan tangan, suka berinfak, suka bersedekah. Sakali menanam Jumat, panen jo tawi. Tumbuh disabi, kemudian dipanen, sudah dipanen, tumbuh lo balik, disabi lo balik, dipanen lo balik, tumbuh lo balik, manyaping jo tawinya. Yaitu orang yang rajin berinfak, bersedekah. Yang diinfakkan kuliah seluruhnya bisa diinfak, disedekahkan. Sedekah yang paling utama itu Bapak Ibu adalah sedekah ilmu. Kalau ada ilmu awak, tolong disedekahkan. Tumah para nabi, para ulama itu paling rajin bersedekah karena menyampaikan ilmu, menyampaikan kaji. Itu sedekah yang paling lancar. Oh, dah doa ilmu doh. Ilmu agama tangguang lo untuk berdiri seorang dia nyo. Yang ada dia awak harta benda infakkan. Pitih harato infakkan itu. Oh, ndak ada lo pitih harato tanago adonyo, tolong infakkan lo tanago. Contohnya, ku masjid awak ku kan anak TPA dulu mengaji. Kadang nama anak-anak lah, kadang kumua. Nama dulu tipu ambil dia sapu, tolong disapu masjid tu. Terai ko kalau kumua, ambil dia sapu, tolong disapu. Banyak rumput di samping di halaman surau tadi tidak perlu benar, ditunggu kawan disapu. Kata Nabi, siapa yang membersihan rumah Allah, masjid, musalla, surau, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dia untuk menggugurkan dosa ku murahnya nyo. Untuk menghilangkan dosa dan banyak murahnya, datang ke rumah Allah, berasihan rumah Allah. Tidak boleh banyak. Pahalanya mungkin yang tinggal masjid, barang di berasihannya tariqah. Itu infak tanago. Oh, tidak ada lodoh. Sakurang-kurangnya jangan menjadi manusia yang bakhil. Maka banyaklah kita infak, bersedekah, senyum. Senyum itu sedekah tu mak. Coba tes senyum cik ini apa bentuknya? Itu dia tu dalam sedekah kamu tu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, kata Nabi. Engkau senyum di hadapan saudara engkau, bagi engkau tu sedekah. Tapi syaratnya ada kawan awak. Jangan senyum-senyum seorang je. Mantang-mantang yo sedekah, ndak ada orang di sana di jalan ni senyum je. Senyum dari ekut di malu tak sapuan gaya itu aja. Aku sudah mengaji di buaya atau buku ni aku mana ya? Lah senyum tahu itu. Tuh. Sebab Nabi mengatakan as-sakhir qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wa ba'idu minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang suka berinfak, bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, kata Nabi, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Para rancang orang yang bersedekah tadi. Sebaliknya ba'abu ya, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, wa qaribu minan nar. Orang yang pilih karyang, kajai, balapie, saku, bajai. Kan ada umur itu nak. Lama lihat. Orang yang bakhil alias pilih karyang, kajai, balapie, saku, bajai. Nyo kalau lah masuk kamari ya, ada pernah keluar aja lah. Masuk kamari sudah menerima namanya gaji namanya. Yo gaji itu masuk kemari itu. Tak pernah keluar tahun bisuk tak pernah keluar tu kau. Masuk tu baru kecil di dalam. Masuk long kira ya adalah 2 tahun tak keluar yang kecil. Saku bajai namanya. Kata Nabi, orang yang serupa itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dari neraka. Bahkan para Nabi mengatakan, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahida. Orang yang bakhil itu tidak akan masuk surga sekalipun orang yang bakhil tadi itu seorang ulama yang zuhud.
Astagfirullahaladzim. Ulama zuhud awak makrifat kuat kepada Allah tapi bakhil, pilih tidak akan masuk surga doh kata Nabi. Pak sudah kok rajin-rajin berinfak bersedekah diri. Anak mau nanti dibuat di masjid juga. Kanopi saminggu lah selesai piti kanopi. Alunnya lain tuntuang sudah kajian kok selesai piti kanopi itu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, nampak dari Nabi kuburan seorang perempuan, tapi sangat harum Bapak Ibu. Kuburan siapa? Ini kuburan Siti Maksitah. Siapa Siti Maksitah? Tukang salon di kerajaan Firaun. Nyoman tukang sike rambut anak raja. Suatu hari sike tadi itu jatuh, mengeceklah. Keluarlah kata dari Siti Maksitah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak kajui anak raja menangah. Engkau beriman kepada Tuhan Musa? Arti itu kan dengan nama Allah bin Nasu Firaun. Benar. Tapi bukankah engkau menyembah kepada bapa aku Firaun? Tidak. Firaun bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabinya Musa. Berarti engkau ingkar? Ambo kaduan kaya, kaduanlah. Di kaduan ka Musa, di kaduan ka Firaun. Di sinalah Siti Maksitah itu keyakinannya yang kokoh Bapak Ibu. Kata Firaun, Siti Maksitah, balik beriman kamu balik. Kalau engkau balik beriman kamu balik, ambo ikih engkau pangkat tinggi. Ambo ikih engkau menjadi kepala bagian di istana. Nah, bukan kau rumah rancak beko, bukan kau kendaraan yang bagus beko, bukan kau uang kepingan uang emas beko, enggak. Wangilah Firaun. Wahai prajurit, tolong bawa anak Siti Maksitah kemari. Dibawa anak yang sedang hari menyusu. Rupanya Siti Maksitah ku anak sekitar bulan, masih bayi. Dibawa suami Siti Maksitah. Hai Maksitah, kalau engkau tidak mau balik beriman kepada aku, tetap beriman kepada Tuhan Musa, sekarang ini engkau aku bunuh. Silahkan Firaun. Ditantang Firaun tadi. Saya nama suap pertama kali. Hai prajurit, tolong ambil kayu, bakar tungku galakaan minyak angin. Disalai minyak di tungku yang sangat gadang. Diambil suami, dilemparkan ke tungku tadi, di koreang. Innalillahi. Tiba dia nak siko gak pada tak hati Siti Maksitah. Bana Maksitah, lah siap anak engkau kali masuk ke dalam kuali. Seorang ibu mencari anak berumur 2 bulan. Teganya kira-kira tu. Di sinalah Allah turunkan kuasanya Bapak Ibu Ibu di sana. Anak yang masih bayi, dengan izin Allah, dengan kudarat dan iradat Allah, bayi tadi mengecek. Bakat tu bayi Siti Maksitah dan sadang merah tadi. Ma, jangan cawe, jangan takut, jangan rusuh, jangan takut ma. Sarupu tampek itu ma. Itu mangkoi dalam sejarah ada hampir bayi yang waktu bayi itu bisa mengecek. Salah satunya bayi Siti Maksitah ini. Nomor 2 anak Siti Maryam, siapa? Nabi Isa. Dan ketiga bayi waktu menjadi saksi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dituduh berzina dengan induk engke. Akhirnya bayi menjadi saksi. Bayi itu pandai lo mengecek waktu kita. Dan sampai bayi Jarijis namanya, seorang ulama dituduh lalu berzina dengan seorang pelacur. Akhirnya anaknya tadi itu bayi bisa mengecek membela seorang ulama tadi bahwa itu adalah fitnah. Di dalam sejarah 4 bayi itu yang bisa mengecek. Akhir menangan katu anak
Siti Masitah kuat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah inilah tujuan akhir dari perjalanan kita, Bapak Ibu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah. Istiqamah itu apa? Duduk indak bakisah, tagak indak bapaliang, kokoh pendirian. Kalau mengatakan Tuhan itu Allah, mangkonyo ndak akan baraliah-raliah. Nyo paci arek, nyo ganggam takwa. Siang dijadikan tungke, malam dijadikan nyo pakalang. Idwit kan dipakai, mati kan ditumpang. Akhirnya Siti Masitah dengan kuat anak masuk ke dalam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Siti Masitah lo yang masuk ke dalam kuali tadi inna lillahi, tapi Siti Masitah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Harun pusarunya nampak di Nabi waktu Isramiran. Angka barale kampe nya barang tadi kok kita lo boleh kok sampai di coba deh. Ala cami panganai lah pulang kau makan ayam lah kau mah. Ya nak kampe lah. Sebagai muhasabah nan kampe jantan suwur ya wak. Aku manusia yang malopok kapal seorang. Juk martel, jumpasi, ari martel nama itu. Pacah badarah rancak baliak, pacah badarah rancak baliak. Wahai Jibril, siawe itu kecil orang Pariaman. Patunjuk tu mama. Wahai Jibril, siawe itu kecil orang Padang. Sianya tu. Kata Jibril, wahai Rasulullah, umat engkau tu mah umat ambo yang lama, umat ambo jamaah Masjid Hidayatul Nurbaini. Ya. Masjid Hidayatul Nurbaini jamaahnya santiang-santiang. Amin. Dah tu doh. Tu nama itu kata Nabi. Wapiam. Ndak wapiam malu doh. Orang Padang indah, orang Piaman indah, orang mana? Orang sinan-sinan Tuhan. Andi bana aku di loko kapalo seorang rancak baliak loko lo baliak. Itu umat engkau wahai Rasulullah yang semasa hidup di atas dunia tidak pernah kepalanya ini sujud menyembah Allah. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Guna waktu dijadikan Allah untuk sujud, untuk berubudiyah, untuk menyembah kepada la ilaha illallah. Kapalo kubananan bare tumangko dilaka kapalo ko nanti sampai padarah. Karena Isa lama suat cukup sedemikian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.